Selamat datang kembali di channel Admin Y. Ini adalah konten resensi episode kedua. Dalam episode 2 ini, kita akan membahas tentang resensi komik Avengers vs X-Men. Bayangkan dua tim superhero terbesar di dunia, Avengers dan X-Men, yang biasanya berdiri bahu-membahu melawan musuh kosmik, kini justru saling berhadapan dalam perang ideologi mematikan. Inilah yang ditawarkan Avengers vs X-Men, sebuah event crossover monumental Marvel Comics tahun 2012 yang berlangsung sepanjang 12 edisi, dikerjakan oleh sederet penulis dan ilustrator papan atas. Kisah ini tidak hanya menyajikan aksi spektakuler, tetapi juga mengubah peta kekuatan Marvel Universe secara drastis. Sejak halaman pertama, kita sudah dihadapkan pada ketegangan yang membuat sulit berhenti membaca. Kekuatan pertama Avengers vs X-Men adalah skala narasinya yang megah. Dengan menghadirkan Phoenix Force, entitas kosmik yang sudah lama menjadi simbol kebangkitan sekaligus kehancuran, Marvel langsung menaikkan taruhan cerita ke level yang sangat tinggi. Bukan sekedar konflik internal, melainkan perang yang menentukan masa depan seluruh umat manusia dan kaum mutan. Pertaruhan besar ini membuat setiap keputusan para tokoh terasa memiliki bobot luar biasa, sehingga pembaca benar-benar merasakan bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sekedar perkelahian biasa. Premis utama event ini sederhana namun efektif. Avengers ingin melindungi bumi dari kehancuran yang dibawa Phoenix, sementara X-Men, khususnya Cyclops, percaya bahwa Phoenix adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan mutan yang hampir punah. Perbedaan pandangan inilah yang berubah menjadi jurang ideologis. Pertanyaan yang muncul sejak awal adalah siapa yang benar-benar berada di sisi kebaikan. Pertanyaan ini bukan hanya dilemparkan ke karakter, tapi juga ke pembaca, membuat kita terus-menerus menimbang siapa yang layak didukung. Menariknya, Marvel tidak menampilkan pemimpin masing-masing kubu sebagai figur tanpa celah. Kapten Amerika terlihat keras kepala. Iron Man terjebak pada kepercayaan berlebihan terhadap teknologi. Sementara Cyclops perlahan berubah menjadi sosok fanatik. Ambiguitas moral inilah yang memberi kedalaman pada cerita. Kita tidak sedang menonton Avengers melawan penjahat, melainkan sahabat melawan sahabat, keluarga melawan keluarga. Disinilah Avengers vs X-Men tampil unik dibanding crossover lain. Pertarungannya emosional, personal, dan tak terhindarkan. Hook pertama muncul di Avengers vs X-Men issue pertama, ketika Nova yang sekarat jatuh ke bumi dengan peringatan mengerikan. Phoenix sedang datang. Adegan ini bukan hanya membuka cerita dengan dramatis, tetapi juga menanamkan rasa gentar akan ancaman yang mendekat. Segera, Avengers berkumpul. Sementara di sisi lain, Hope Summers diperlihatkan sebagai sosok muda yang canggung tetapi dipandang sebagai kunci keselamatan mutan. Dari sini, pembaca langsung diseret ke dalam konflik yang terasa semakin tak terkendali. Ketika Kapten Amerika datang ke markas X-Men untuk meminta Cyclops menyerahkan Hope, semua emosi yang terpendam meledak. Cyclops menolak mentah-mentah, menganggap bahwa Avengers tidak memahami nasib mutan. Pertarungan pun pecah, menampilkan bentrokan fisik pertama antara dua tim besar ini. Adegan optik blast Cyclops yang menghantam perisai Kapten Amerika adalah momen ikonis yang menandai berakhirnya diplomasi. Hook ini sangat efektif. Begitu duel dimulai, pembaca tahu tidak ada jalan kembali. Salah satu daya tarik utama Avengers vs X-Men adalah visualnya. John Romita Jr. menghadirkan pertarungan dengan garis tegas penuh energi. Oliver Coipel menambahkan sentuhan dramatis pada ekspresi dan detail. Sementara Adam Kubert menonjolkan skala kosmik. Meski berbeda gaya, mereka sama-sama menghadirkan panel penuh intensitas. Pertempuran besar antara tim, duel individu seperti Iron Man melawan Magneto, hingga ledakan energi kosmik semuanya ditampilkan dengan kekuatan visual yang membuat mata terpaku. Ketika Iron Man mencoba menghancurkan Phoenix dengan teknologi ciptaannya, yang terjadi justru sebaliknya. Phoenix pecah menjadi 5 fragmen yang masuk ke tubuh Cyclops, Emma Frost,
Namor, Colossus, dan Magik. Mereka kemudian dikenal sebagai Phoenix Five. Inilah titik balik cerita, bukan lagi ancaman eksternal yang datang dari langit, tetapi kekuatan kosmik yang kini dimiliki oleh mutan sendiri. Hulk di sini sangat kuat, karena konflik langsung berubah arah dari Avengers versus Phoenix menjadi Avengers versus X-Men Supercharged. Phoenix Five awalnya tampil sebagai penyelamat dunia. Mereka mengakhiri kelaparan, menghentikan perang, dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Bagi kaum mutan, ini adalah bukti bahwa Phoenix benar-benar membawa harapan. Namun, justru disinilah narasi semakin rumit. Apa yang terjadi jika pahlawan benar-benar bisa menciptakan dunia ideal, tetapi dengan cara yang menakutkan bagi pihak lain? Avengers tetap menilai mereka sebagai ancaman, dan ketegangan moral makin dalam. Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan yang menggantung di benak pembaca. Apakah Avengers terlalu paranoid, atau justru X-Men terlalu naif? Hulk di tengah cerita inilah yang membuat kita terus membaca. Kita ingin tahu siapa yang pada akhirnya benar, siapa yang salah, atau apakah keduanya akan sama-sama hancur oleh keyakinan mereka sendiri. Marvel berhasil menciptakan rasa penasaran jangka panjang yang menjaga momentum event tetap tinggi. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda korupsi mulai muncul. Namor semakin arogan, Emma Frost mulai menikmati kekuasaan absolutnya, dan Cyclops perlahan semakin terobsesi dengan visinya. Dia memperlihatkan sisi gelap Phoenix Force yang sejak dulu menjadi tema penting dalam mitologi X-Men. Para pembaca yang sudah tahu sejarah Phoenix pasti bisa merasakan bahwa kehancuran besar sudah menunggu di depan. Ketika Namor akhirnya menyerang Wakanda, skala pertarungan meningkat tajam. Aksi brutal ini tidak hanya memperlihatkan kehancuran besar secara visual, tetapi juga menyalakan perang yang lebih luas. Kehancuran Wakanda bukan sekedar kerusakan latar, tetapi simbol betapa Phoenix Five yang awalnya menciptakan utopia, kini mulai menjadi tirani. Hulk emosional di sini jelas. Jika pahlawan bisa menghancurkan kerajaan sebesar Wakanda, siapa yang bisa menghentikan mereka? Mekanisme Phoenix Force yang berpindah host setiap kali satu inang tumbang membuat cerita semakin menegangkan. Setelah Namor dikalahkan, sisa Phoenix Force berpindah ke Cyclops, Emma, Colossus, dan Magik, membuat mereka makin kuat. Dinamika ini menciptakan rasa progresi yang unik. Setiap kemenangan Avengers justru memperburuk keadaan. Pembaca dipaksa bertanya-tanya, apakah kemenangan mungkin dicapai, atau justru setiap langkah Avengers membawa mereka semakin dekat ke kekalahan total. Konflik antar karakter pun semakin personal. Cyclops semakin yakin dirinya adalah penyelamat mutan, sementara Kapten Amerika semakin keras kepala mempertahankan posisi Avengers. Iron Man frustasi karena pendekatan teknologinya gagal. Sementara Wolverine dilanda dilema antara kesetiaan pada X-Men atau moralitas pribadinya. Ketegangan ini memperkaya narasi, karena pertarungan tidak hanya fisik tetapi juga psikologis. Dalam Avengers vs X-Men issue 10, dua host Phoenix, Colossus, dan Magik saling menjatuhkan karena korupsi kekuatan kosmik yang tak terkendali. Kini hanya Emma Frost dan Cyclops yang tersisa. Emma mulai menggunakan kekuatannya dengan lebih manipulatif, sementara Cyclops semakin fanatik. Polarisasi keduanya menciptakan dinamika berbahaya yang memberi isyarat jelas bahwa tragedi besar akan segera meledak. Avengers vs X-Men issue 11 menampilkan titik balik dramatis. Emma dan Cyclops berselisih, dan pada akhirnya Cyclops menyerang seluruh Phoenix Force, menjadikannya satu-satunya host. Transformasi ini mengubahnya menjadi Dark Phoenix, sosok ikonis yang sejak lama diasosiasikan dengan kehancuran besar. Hulk di sini benar-benar klimaks. Seorang pemimpin mutan yang dulu kita kagumi kini menjadi ancaman paling menakutkan di bumi. Transformasi Cyclops ke Dark Phoenix digarap dengan panel penuh intensitas. Dari pemimpin tegas, dia berubah menjadi tiran kosmik yang rela menghancurkan siapa saja demi visinya.
Tragedi personal ini menjadi highlight besar Avengers versus X-Men, memperlihatkan bagaimana idealisme dapat runtuh menjadi fanatisme ketika diberi kekuatan absolut. Adegan ini bukan hanya klimaks naratif, tetapi juga kejutan emosional yang memukul pembaca. Dalam Avengers vs X-Men issue 12, pertarungan terakhir berlangsung spektakuler. Avengers bersatu kembali, dibantu Scarlet Witch dan Hope Summers untuk menghadapi Dark Phoenix. Pertempuran ini memadukan kekuatan kosmik, sihir, dan strategi militer dalam skala epik. Pada akhirnya, Hope menerima Phoenix Force, tetapi dengan bimbingan Scarlet Witch, dia melepaskannya. Keputusan ini menjadi resolusi yang kuat. Kekuatan besar bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dikendalikan dan dilepaskan. Dampak dari keputusan Hope luar biasa besar. Populasi mutan yang sempat menyusut akibat peristiwa House of M akhirnya kembali meningkat. Dunia Marvel berubah secara fundamental dari era kepunahan menuju era kebangkitan. Marvel berhasil menggunakan event ini bukan sekedar untuk bacaan besar, tetapi juga sebagai titik balik penting dalam narasi jangka panjang. Selain konsekuensi kosmik, Avengers vs X-Men juga menggali lapisan emosional. Hubungan antar karakter, baik itu persahabatan, pengkhianatan, maupun konflik keluarga, menjadi elemen yang memperkuat cerita. Wolverine harus melawan mantan rekan satu timnya. Cyclops kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan Hope berjuang melawan takdir besar yang dibebankan padanya. Semua ini membuat cerita terasa lebih manusiawi di balik ledakan kosmik. Namun, event sebesar ini tentu tidak lepas dari kelemahan. Salah satunya adalah inkonsistensi visual akibat banyaknya artis yang terlibat. Meski masing-masing artis memiliki kekuatan, perbedaan gaya yang terlalu kontras membuat transisi antar edisi kadang terasa janggal. Beberapa pembaca merasa alur visual tidak sehalus yang seharusnya untuk event sebesar ini. Repetisi konflik juga menjadi masalah. Pola Avengers menyerang, Phoenix Five menang, kekuatan berpindah, terasa berulang di beberapa edisi tengah. Meski logis secara naratif, repetisi ini membuat beberapa bagian terasa seperti filler yang hanya mengulur waktu menuju klimaks. Hook emosional sedikit berkurang karena pembaca bisa menebak pola pertempuran berikutnya. Selain itu, tidak semua karakter mendapat sorotan yang seimbang. Fokus utama jelas pada Cyclops, Hope, Captain America, Iron Man, dan Wolverine. Namun, banyak anggota X-Men lain seperti Storm, Iceman, atau Psylocke hanya muncul sekilas tanpa pengembangan berarti. Padahal, dalam konflik sebesar ini, peran mereka bisa memperkaya dinamika cerita. Hal serupa terjadi pada Avengers sekunder. Karakter-karakter seperti Luke Cage, Spider-Woman, atau Hawkeye lebih banyak menjadi latar pertempuran daripada agen narasi penting. Dengan roster Avengers yang begitu kaya, terasa disayangkan Marvel tidak memberi mereka panggung lebih luas. Ketimpangan ini membuat cerita terasa lebih sempit dari potensi sebenarnya. Karakterisasi Cyclops juga menuai kritik. Meski kejatuhannya ke Dark Phoenix adalah klimaks penting, prosesnya dinilai terlalu cepat. Dari pemimpin idealis menjadi tiran kosmik dalam waktu singkat. Transformasi ini meninggalkan kesan bahwa Marvel lebih mementingkan drama besar daripada konsistensi perkembangan karakter. Hasilnya, sebagian pembaca merasa Cyclops dipaksa jatuh hanya untuk kebutuhan narasi. Kurangnya elaborasi filosofis mengenai Phoenix Force juga membuat cerita terasa dangkal di sisi kosmik. Phoenix digambarkan sekedar sebagai energi maha besar yang bisa menciptakan atau menghancurkan tanpa menggali makna spiritual atau mitologisnya lebih dalam. Padahal, Phoenix dalam sejarah X-Men identik dengan simbolisme kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Kekurangan ini membuat sebagian pembaca merasa potensi kosmik tidak tergali maksimal. Meski begitu, Avengers vs X-Men tetap menyajikan momen emosional berkesan.
Interaksi antara Hope dan Cyclops menampilkan hubungan ayah dan anak angkat dengan ketegangan moral yang tajam. Hope ingin bebas dari takdirnya, sementara Cyclops menekan demi masa depan mutan. Dinamika ini menambah kedalaman personal yang membuat pertarungan terasa lebih menyentuh. Scarlet Witch juga mendapat momen penting. Setelah dianggap sebagai penyebab hampir punahnya mutan dalam House of M, kini dia justru menjadi kunci penyelamat melawan Phoenix. Peran ini memberi nuansa penebusan, namun sebagian fans merasa keterlibatannya agak dipaksakan karena perannya baru benar-benar menonjol di babak akhir tanpa pembangunan yang cukup. Masalah pacing juga menonjol. Ada edisi yang bergerak sangat cepat dengan aksi besar, lalu tiba-tiba melambat dengan dialog panjang. Ketidakseimbangan ini membuat alur terasa tidak konsisten. Beberapa pembaca merasa seri ini bisa dipadatkan menjadi 8-10 edisi tanpa kehilangan dampaknya, sehingga lebih rapat dan fokus. Namun, meski penuh kelemahan, Avengers vs X-Men tetap berdiri sebagai salah satu crossover paling berpengaruh dalam sejarah Marvel modern. Dengan menghadirkan pertarungan ikonis, dilema moral, dan dampak jangka panjang, Marvel berhasil menjadikan Avengers vs X-Men lebih dari sekedar bacaan kosong. Hook terakhir menjelang akhir adalah rasa penasaran pembaca. Apa yang akan terjadi dengan X-Men dan Avengers setelah luka besar ini? Bagi pembaca baru, Avengers vs X-Men bisa jadi pintu masuk yang cukup ramah. Konflik dasarnya mudah dipahami dan visualnya spektakuler. Namun, bagi pembaca lama, event ini jauh lebih kaya karena syarat referensi dari kisah-kisah sebelumnya, mulai dari House of M hingga sejarah panjang Phoenix. Kombinasi inilah yang membuat Avengers vs X-Men dinikmati di dua level sekaligus. Secara keseluruhan, Avengers vs X-Men adalah kisah megah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dia menyajikan pertarungan spektakuler, skala kosmik, dan dilema moral yang memikat. Namun, terhambat repetisi, pacing tidak konsisten, dan karakterisasi timpang. Meski tidak sempurna, dia tetap lebih ambisius dan berpengaruh dibanding banyak crossover Marvel lain. Kesimpulannya, Avengers vs X-Men 1-12 layak dibaca oleh penggemar Marvel maupun pembaca baru. Dengan hook dramatis di awal, konflik moral yang menggigit di tengah, serta klimaks emosional di akhir, seri ini menawarkan pengalaman membaca yang padat dan berkesan. Walau ada celah dalam eksekusi, dampaknya terhadap Marvel Universe sangat besar, menjadikannya event penting yang akan terus dibicarakan dalam sejarah komik modern. Itulah tadi resensi dari komik Avengers vs X-Men. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini dan channel Marvel Universe Indonesia. Kalian bisa request pembahasan dan memberikan dukungan melalui Saweria. Link ada di deskripsi. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.